Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, dalam video kali ini kami akan membahas salah satu mata kuliah yang ada di jurusan Hukum Keluarga Islam, yaitu penelitian kuantitatif, yang mana matkul ini atau mata kuliah ini diampu oleh Bapak Indra Mustafa MPDI. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Zakia Nur Aini, dengan nomor NPM 21801012052 dan juga rekan saya Wulan Nurdiana dengan nomor NPM 21801012052 dan juga Yuyun dengan nomor NPM 21801012060. Baik, pokok bahasan pada kali ini adalah desain penelitian eksperimental. Langsung saja kita lihat di sini peta konsep desain penelitian eksperimental. Yang pertama itu ada pre-eksperimental, yang mana desain pre-eksperimental juga terbagi menjadi 3 desain. Yang pertama ada one shot case study, yang kedua one group pretest post-test, yang ketiga intake group comparison. Kemudian desain penelitian eksperimental yang kedua yaitu ada true experimental. True experimental sendiri dibagi menjadi 2 desain. Yang pertama post-test only control design, yang kedua pretest control group design. Kemudian desain penelitian eksperimental yang ketiga yaitu kuasi eksperimental, yang mana kuasi eksperimental juga dibagi menjadi 2 desain. Yang pertama ada time series design, yang kedua ada non coevalent control design. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian tujuan dari penelitian eksperimental, kemudian faktor utama dan juga ciri-ciri. Yang pertama saya akan bahas di sini pengertian. Pengertian dari penelitian eksperimen adalah penelitian yang mana seorang peneliti dengan sengaja melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara yang dapat mempengaruhi variabel tersebut. Jadi maksudnya di sini ialah penelitian eksperimen itu di mana seorang peneliti dengan sengaja melakukan manipulasi atau dengan sengaja memberikan perlakuan terhadap suatu variabel agar diketahui sebab akibat variabel tersebut. Kemudian di sini tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui keadaan sebab akibat yang dipengaruhi oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Saat melakukan penelitian, seorang peneliti membandingkan variabel satu dan variabel lainnya dengan perlakuan yang berbeda. Jadi seperti yang dibahas di pengertian tadi, maksudnya tujuan ini adalah mengetahui sebab akibat. Jadi mengetahui variabel independen dan juga dependen yang diberikan perlakuan yang berbeda, seperti itu. Kemudian faktor utama dalam penelitian eksperimental yaitu pertama ada hipotesis, kemudian yang kedua ada variabel independen, yang ketiga ada variabel dependen dan juga subjek. Ciri-ciri penelitian eksperimental itu apa saja? Yang pertama, memanipulasi suatu variabel, yang mana maksudnya di sini ialah variabel tersebut dengan sengaja diberi perlakuan. Kemudian yang kedua, memonitor perubahan atau efek pada variabel. Jadi, seorang peneliti juga perlu untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi pada variabel yang diberi perlakuan tadi. Kemudian yang ketiga, pengendalian pengaruh variabel yang tidak dikehendaki. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa yang pertama desain dari penelitian eksperimental, yaitu desain pre-eksperimental. Apa sih desain pre-eksperimental? Desain pre-eksperimental itu bisa juga disebut dengan eksperimental semi, yang mana maksudnya ialah desain ini belum menjadi eksperimental yang sungguh-sungguh, sebab masih terdapat variabel luar yang juga ikut berpengaruh atas terbentuknya variabel dependen. Jadi eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Ada beberapa macam bentuk pre-experimental design, yaitu one shot case study, one group pretest post-test design, dan juga intake group comparison. Yang pertama di sini saya akan bahas one shot case study. Dalam desain penelitian ini terdapat suatu kelompok yang diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Atau treatment adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependennya. Dalam eksperimen ini, subjek disajikan dengan beberapa jenis perlakuan lalu diukur hasilnya. Paradigma dalam penelitian eksperimental model ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu seperti yang bisa kita lihat X dan O. X di sini ialah maksudnya treatment yang diberikan atau sebagai variabel independen, kemudian O-nya sebagai observasi atau sebagai variabel independen. Contohnya di sini ada pengaruh penerapan model pembelajaran STAD atau Student Team Assessment Division, atau yang bisa kita pahami dengan pembelajaran dengan membentuk tim belajar, seperti itu. Jadi pengaruh penerapan model pembelajaran STAD terhadap prestasi siswa di sekolah A. Jadi
yang menjadi treatment atau variabel independennya ialah penerapan model pembelajaran STAD. Kemudian yang menjadi variabel dependennya ialah prestasi siswa di sekolah A. Sesuai paradigma, maka pada saat proses pembelajaran diterapkan model pembelajaran STAD terhadap kelompok siswa yang kemudian setelah selesai akan diukur prestasi belajarnya, seperti itu. Kemudian jenis desain pre-eksperimental yang kedua yaitu one group pretest post-test. Nah, kalau pada desain A atau one shot case tadi tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Nah, paradigma dalam penelitian eksperimental yang model ini dapat digambarkan sebagai berikut. O1 x O2. O1 ini maksudnya ialah nilai pretest atau nilai sebelum diterapkan perlakuan. Yang kemudian O2 yaitu nilai post-test, nilai dengan sesudah adanya diterapkan perlakuan. Nah, cara menghitung pengaruh diterapkan perlakuannya itu yaitu dengan cara O1 dikurangi O2. Contohnya di sini langsung saja, berdasarkan nilai mean atau rata-rata nilai keterampilan berbicara anak sebelum dibelajarkan menggunakan metode bercerita berbantuan media gambar berseri yaitu 45,80, yaitu sebagai O1 atau nilai pretest sebelum diterapkan perlakuan. Sedangkan nilai mean atau rata-rata nilai anak yang dibelajarkan sesudah menggunakan metode bercerita berbantuan media gambar berseri yaitu 80,67 sebagai O2 atau nilai post-test atau nilai sesuai diterapkan perlakuan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa keterampilan berbicara anak sesudah dibelajarkan dengan metode bercerita berbantuan media gambar berseri memiliki rata-rata yang lebih tinggi dari sebelum dibelajarkan menggunakan metode bercerita berbantuan media gambar berseri, seperti itu. Kemudian lanjut kepada desain pre-eksperimental yang ketiga yaitu intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan setengah kelompok lainnya itu sebagai kelompok kontrol atau tidak diberi perlakuan. Pada paradigma dalam penelitian eksperimental model ini dapat digambarkan sebagai berikut yang bisa kita lihat sama-sama. Kemudian contohnya yaitu di sini terdapat sekelompok siswa dalam sebuah sekolah. Setengah siswa menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran pada bidang ilmu pengetahuan alam sebagai O1 yaitu hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan, dan setengahnya lagi tidak memakai media pembelajaran dalam proses pembelajaran bidang ilmu pengetahuan alam sebagai O2 atau hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi. Jadi yang menjadi treatment atau perlakuan di sini yaitu media pembelajaran, memakai media pembelajaran dalam proses pembelajaran bidang ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, setelah beberapa bulan kemudian diukur prestasinya, kelompok siswa yang mana yang prestasinya lebih bagus, apakah yang menggunakan media dalam pembelajaran atau yang tidak memakai media dalam proses pembelajaran. Jadi pengaruh media terhadap prestasi belajar adalah O1 dikurangi O2, seperti itu. Baik, kemudian desain selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yuyun. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang berikutnya yaitu tentang true experimental. Dikatakan true experimental atau eksperimen yang sebenarnya atau betul-betul karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau acak dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random. Yang pertama adalah post-test control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random atau R. Kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Paradigma dalam penelitian eksperimental, model ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random atau R. Kelompok pertama diberi perlakuan S dan kelompok yang lain tidak. Yang berikutnya adalah kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang diberi treatment adalah O1 dan O2. Contohnya, Muhammadiyah 1 Bantul, desain penelitian dipilih dua kelompok siswa yang masing-masing dipilih secara random atau R. Selanjutnya, kelompok yang satu diberi perlakuan O1 dengan siswa menggunakan WPS atau X, dan kelas yang satu lagi siswa tidak menggunakan WPS saat praktik membumbut O2.
Kelompok yang diberikan perlakuan disebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan adalah O1 dan O2. Pengaruh perlakuan dianalisis dengan uji bedah menggunakan statistik teks. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Yang berikutnya adalah pretest post-test only control design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak atau random. Kemudian diberi proses untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Paradigma dalam penelitian eksperimental, model ini dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adalah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda dengan signifikan. Pengaruh perlakuan adalah O2 min O1 min O4 min O3. Contoh, terdapat dua kelompok siswa yang dipilih secara random atau R dalam sebuah sekolah. Setelah siswa menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran bidang ilmu pengetahuan sosial atau O1 dan setelahnya lagi tidak memakai media pembelajaran dalam proses pembelajaran pada bidang ilmu pengetahuan sosial atau O2. Setelah beberapa bulan kemudian, diukur prestasinya. Apabila tidak terdapat perbedaan prestasi secara signifikan, maka penggunaan media dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tidak terlalu berpengaruh. O2 min O1 atau O4 atau O3. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kuasi eksperimental. Bentuk desain eksperimental ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design, atau yang biasa disebut dengan semi-experimental design. Quasi-experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen misalnya, sering tidak memungkinkan menggunakan para pegawai atau karyawan untuk eksperimen dan sebagiannya tidak. Sebagian menggunakan prosedur kerja baru, yang lain tidak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkan desain kuasi eksperimental. Bagian yang pertama, time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaan labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment atau perlakuan. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memperlakukan kelompok kontrol. Paradigma dalam penelitian eksperimental model ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang di dalam kotak tersebut ada O1, O2, O3, O4, X, O5, O6, O7, dan O8. Hasil pretest yang baik adalah O1 sama dengan O2 sama dengan O3 sama dengan O4. Dan perlakuan yang baik adalah O5 sama dengan O6 sama dengan O7 sama dengan O8. Besarnya pengaruh perlakuan adalah sama dengan dalam kurung O5 ditambah O6 ditambah O7 ditambah O8 dikurang dalam kurung O1 ditambah O2 ditambah O3 ditambah O4. Semisal dalam contoh, dilakukan penelitian untuk mencari pengaruh adanya tambahan bumbu pada sekelompok makanan terhadap nilai penjualan. Sebelum ditambahkan bumbu dalam desain penelitian, dipilih salah satu kelompok jenis makanan yang separuhnya diberi perlakuan dengan ditambah bumbu tertentu dan yang satunya tidak. Hal ini dilakukan selama 4 kali dalam kurung O1, O2, O3, dan O4. Yang bagian kedua, non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest control group design. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dalam desain ini, baik kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol dibandingkan. Kendati kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random.
Dua kelompok yang ada diberi pretest, kemudian diberikan perlakuan, dan yang terakhir diberikan post-test. Paradigma dalam penelitian eksperimental model ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam kotak O1 dikali O2, O3, O4. Dengan keterangan O1 itu tes awal kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan. O2-nya tes akhir kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan. X-nya perlakuan yang diberi yaitu model pembelajaran kooperatif script. O3 tes awal kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. O4 tes akhir kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Contohnya, desain dalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan dan kelompok eksperimen yang diberi perlakuan. Perlakuan yang diberi pada kelompok eksperimen yaitu dengan menggunakan model kooperatif script dengan tanda X. Kedua kelompok diberi tes awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kurung O1, O2. Setelah itu, dilaksanakan pembelajaran kepada kedua kelompok tersebut. Kemudian, baik kelompok eksperimen maupun kelompok diberi tes akhir untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang telah diberikan. Dalam kurung O3, O4. Hasil tes akhir kedua kelompok tersebut diperbandingkan atau diuji perbedaannya untuk menunjukkan apakah terdapat perbedaan dari perlakuan yang diberikan, serta untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dengan model kooperatif script, apakah lebih baik atau lebih daripada model pembelajaran konvensional, dalam kurung O2 dikurang O1, dikurang dalam kurung O4 dikurang O3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.